Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Digat Prasetyo dengan NPM 251000040. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang reformasi dan HAM atau hak asasi manusia. Reformasi adalah proses perubahan besar dalam sistem politik dan pemerintahan Indonesia yang dimulai pada tahun 1998. Reformasi lahir sebagai respon terhadap pemerintahan sebelumnya yang bersifat sangat sentralistik, kurang transparan, dan membatasi kebebasan masyarakat. Tujuan utama reformasi adalah menciptakan pemerintahan yang demokratis, bersih dari korupsi, serta menjamin kebebasan berpendapat dan penghormatan terhadap hak-hak warga negara. Hak asasi manusia atau HAM adalah hak dasar yang dimiliki setiap orang sejak lahir. Hak untuk hidup, hak untuk mendapatkan keadilan, hak berpendapat, kebebasan dari penyiksaan, kebebasan beragama, dan hak untuk diperlakukan secara manusiawi. HAM bersifat universal dan tidak boleh dicabut oleh siapapun, termasuk oleh negara. Dalam negara demokratis, pemerintahan berkewajiban untuk melindungi dan menghormati hak-hak tersebut. Reformasi dan HAM saling berkaitan. Reformasi diperlukan untuk memperbaiki sistem negara agar lebih menghormati HAM. Sebaliknya, penegakan HAM tidak mungkin berjalan tanpa adanya reformasi politik yang membuka ruang kebebasan dan ruang kontrol dari masyarakat. Sebelum reformasi, situasi HAM di Indonesia sangat memprihatinkan. Media dibatasi, kritik kepada pemerintah ditekan, dan banyak peristiwa kelam terjadi. Masyarakat pada masa itu tidak memiliki kebebasan untuk mengungkapkan pendapat, sehingga penyalahgunaan kekuasaan sering tidak dapat dicegah. Inilah salah satu alasan kuat kenapa reformasi akhirnya meledak. Setelah munculnya reformasi 1998, perubahan besar mulai terjadi. Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, membentuk Pengadilan HAM, memperkuat Komnas HAM, dan mulai meratifikasi berbagai perjanjian internasional tentang HAM. Media menjadi lebih bebas, masyarakat dapat menyampaikan pendapat secara terbuka, dan pemilu dilakukan secara lebih demokratis. Inilah dampak nyata reformasi terhadap penegakan HAM. Pertama adalah peristiwa Talang Sari 1989, di mana aparat keamanan melakukan tindakan kekerasan terhadap warga sipil di Lampung. Kedua, tragedi Trisakti dan Semanggi pada tahun 1998, ketika mahasiswa yang menyuarakan tuntutan reformasi ditembaki. Ketiga, ada kasus penculikan aktivis tahun 1997 sampai 1998, di mana sejumlah aktivis pro-demokrasi diculik dan sebagian di antaranya tidak pernah kembali. Selain itu, ada pula peristiwa Timor Timur yang melibatkan kekerasan terhadap warga sipil selama proses integrasi hingga menjelang referendum 1999. Semua kasus ini menunjukkan bagaimana negara pernah gagal menjalankan kewajibannya dalam melindungi hak asasi manusia, dan sampai saat ini penyelesaian kasus-kasus tersebut masih menjadi pekerjaan rumah besar bagi Indonesia. Banyak korban belum mendapatkan pemulihan dan banyak pelaku belum diadili secara tuntas. Meski begitu, reformasi telah membuka pintu untuk memperbaiki keadaan. Walaupun belum sempurna, Indonesia kini memiliki dasar hukum dan ruang demokrasi yang jauh lebih baik dibanding masa sebelum reformasi. Perjuangan menegakkan HAM memang tidak mudah dan tidak selesai dalam satu malam. Ini adalah proses panjang yang membutuhkan komitmen negara dan partisipasi masyarakat. Pada akhirnya, reformasi bukan hanya perubahan politik, tetapi juga perjuangan untuk memanusiakan manusia. Dengan memahami sejarah, kita belajar bahwa bangsa yang kuat adalah bangsa yang menghargai hak-hak warganya. Dan selama prinsip HAM dijaga, semangat reformasi akan terus hidup, membimbing Indonesia menuju masa depan yang lebih adil dan manusiawi.